Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan obsesif kompulsif and related. Sebelumnya perkenalkan saya Yunita Syafianti dengan NIM 189. Selanjutnya saya akan membahas apa itu obsesif kompulsif disorder atau biasa dikenal dengan OCD. Obsesif kompulsif disorder atau OCD adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan munculnya pikiran obsesif, obsesi, yang berulang dan tidak diinginkan, yang menimbulkan kecemasan, serta perilaku kompulsif yang dilakukan berulang kali untuk mengurangi kecemasan tersebut. Ada beberapa faktor penyebab OCD. Yang pertama, faktor biologis dan neurologis, seperti gangguan pada sirkuit frontostriatal yang melibatkan korteks orbitofrontal, korteks cingulate anterior, dan ganglia basalis, menyebabkan aktivitas saraf yang berlebihan dan komunikasi abnormal antar area otak. Hal ini membuat pikiran obsesif sulit diabaikan dan perilaku kompulsif sulit dihentikan, serta disfungsi neurotransmitter, terutama ketidakseimbangan serotonin yang mengatur suasana hati dan kecemasan, serta peningkatan dopamin yang memperkuat perilaku kompulsif, turut berperan dalam perkembangan OCD. Selain itu juga terdapat kelainan struktural dan fungsi otak, seperti penurunan volume korteks cingulate anterior dan disfungsi talamus, juga ditemukan pada penderita OCD. Faktor yang kedua adalah faktor genetik. Studi kembar menunjukkan predisposisi genetik yang signifikan dengan heritabilitas sekitar 35–48%. Gen tertentu seperti SLC1A1 yang mengkodekan protein transport glutamat diduga berperan. Meskipun penanda genetik yang pasti masih sulit dipastikan, serta tingkat konkordansi lebih tinggi pada kembar monozigot dibandingkan dizigot mengindikasikan komponen herediter yang kuat. Faktor yang ketiga adalah faktor psikologis. Teori kognitif menjelaskan bahwa individu dengan OCD melebih-lebihkan kemungkinan terjadinya peristiwa negatif dan menganggap pikiran intrusif sebagai ancaman serius, sehingga memicu kecemasan, dan perilaku kompulsif sebagai upaya pengurangan kecemasan, serta temperamen tertentu, seperti perilaku menyendiri dan emosi negatif di masa kanak-kanak, dapat meningkatkan risiko OCD. Yang terakhir, faktor lingkungan, seperti trauma masa kecil, pengalaman kekerasan, pola asuh yang terlalu protektif, dan stres psikologis menjadi pemicu penting dalam munculnya atau memburuknya gejala OCD. Serta lingkungan yang tidak mendukung dan kurangnya dukungan sosial juga memperburuk kondisi OCD. Selanjutnya, ciri-ciri OCD. Yang pertama, adanya pikiran atau gambaran mental yang berulang dan tidak diinginkan. Misalnya takut terkontaminasi kuman atau kotoran setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain. Yang kedua, adanya rasa takut atau cemas berlebihan terhadap sesuatu, seperti takut salah, takut melakukan kesalahan, atau takut disalahkan. Yang ketiga, adanya keraguan berulang, misalnya terus-menerus memeriksa apakah pintu sudah terkunci atau kompor sudah dimatikan. Yang keempat, melakukan tindakan berulang untuk mengurangi kecemasan akibat obsesi. Contohnya mencuci tangan berulang kali sampai kulit menjadi lecet. Yang kelima, menata atau merapikan benda sesuai aturan tertentu, sesuai dengan jumlah, warna, bentuk, dan merasa cemas jika posisi benda berubah. Yang terakhir, gejala OCD dapat muncul sejak masa remaja atau dewasa muda, dan cenderung memburuk saat stres. Selanjutnya, apakah OCD bisa disembuhkan? Obsesif kompulsif disorder atau OCD tidak bisa disembuhkan secara total. Tetapi gejalanya bisa dikendalikan dengan pengobatan yang tepat sehingga penderita dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Pengobatan OCD umumnya melibatkan kombinasi terapi, seperti CBT, ERP, serta obat antidepresan seperti Sesris,
yang membantu menyeimbangkan kadar serotonin di otak. Selanjutnya, apakah OCD itu berbahaya? Obsessive Compulsive Disorder atau OCD bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan baik, karena dapat sangat mengganggu kualitas hidup penderitanya. OCD menyebabkan pikiran obsesif dan perilaku kompulsif yang berulang, sehingga penderita sering merasa cemas, stres, dan kehilangan kontrol atas aktivitas sehari-hari. Ada beberapa dampak OCD. Yang pertama, OCD dapat menyebabkan gangguan kecemasan yang berat. Yang kedua, dapat menyebabkan depresi dan gangguan mood lainnya. Yang ketiga, dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalani aktivitas sosial, pekerjaan, dan pendidikan. Yang keempat, dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik, seperti iritasi kulit akibat mencuci tangan berlebihan. Yang terakhir, dapat menimbulkan risiko percobaan bunuh diri akibat frustrasi dan keputusasaan. Sekian penjelasan mengenai Obsessive Compulsive Disorder. Terima kasih sudah menyimak video dari awal hingga akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.